Saya Ibu Bapak pernah menikahkan anak SMP dengan anak SMA menikah, Bu. Sedang sekolah. Ini fakta. Laki-laki kelas 3 SMP yang pada usia kelas 1 SMA mendaftar nikah karena sudah melakukan perbuatan zina, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-10 ini, ya Bapak Ibu, pada malam yang ke-10 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, juga kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah kita salat Isya secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah kewajiban orang tua kepada anak. Jelas Pak Ibu? Kewajiban orang tua kepada anak. Bukan sebaliknya ya, kalau sebaliknya nanti besok. Jadi Bapak, kita sekarang mengkaji, berarti kalau sesuatu yang merupakan kewajiban kita orang tua, berarti yang menjadi hak-hak anak awak. Sebelum lanjut Ibu dan Bapak, izin bertanya Cik lu deh. Lai siap-siap saudara Bapak Ibu. Nah ini alah makan tadi berbuka Bapak Ibu. Ibu gak antuk sesaronya. Lai makan berbuka tadi Ibu. Lai kanyang makan. Lai. Kalau kanyang, hati-hati Ibu, penyakit kanyang kok mengantuk. Nah, jadi jangan sampai Ibu pas mendengar ceramah yang sabantah kok talaluk lo beko mendengarnya nah. Jadi rugi awak tidak dapat ilmunya beko. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama pahami dulu bahwasanya Ibu, anak awak tuh adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Titipan Allah kepada awak. Berarti banyak bersyukur kita Ibu dan Bapak diberikan amanah titipan melalui rahimnya ibu-ibu. Lahirlah anak-anak awak.
Itu pertama dulu, kita harus syukuri. Tapi di balik itu Ibu Bapak, karena dia amanah Allah, dia titipan Allah, kita wajib menjaga anak tu dari lahir sampainya balita, anak-anak, remaja, bahkan sampai nanti dia menikah. Itu ada kewajiban awak yang harus wak tunaikan sesuai dengan ajaran agama Ibu. Dan besok kewajiban ini akan ditanya oleh Allah. Wahai fulan, bagaimana awak mendidik anak-anak awak? Bagaimana tanggung jawab? Terutama awak yang apa-apa kau ya Pak ya? Ayah terutama dulu kan, yang punya kewajiban itu nanti ditanya di akhirat besok. Bagaimana kepemimpinannya? Memimpin anaknya, mengasuh anaknya, mendidik anaknya, semuanya nanti kita akan ditanya oleh Allah. Laika sesuai dengan ajaran agama mengadangkan anak-anak awak itu indah. Sebab Bapak, kalau salah awak mengasuh anak akan jauh dari ajaran agama. Celek ini Bapak, banyak kasus-kasus kini kenakalan anak-anak. SD barulah pandainya berbuat kriminal. SMP-nya lah ada yang berurusan dengan hukum, ditangkap polisi. Kini banyak kasus. Anak-anak kasusnya narkoba, kasusnya ngelem, misok lem. Kalian lihat ada misok lem nana? Lain ngerti misok lem tuh? Tahu enggak deh? Jangan tahu lo lena, kau tahu lo kalian balik lo lem deh kau. Balik lem cak kambing tu, barandok-randoknya, di esoknya sampai kariang lem tu. Lah teler beko bentuk tak sia-sia bentuknya. Ini kenakalan. Belum lagi kenakalan mulai remaja ibu. Pergaulan bebas, pacaran. Bahkan Ibu Bapak sekarang, nih saya pun kebetulan penghulu di KUA, itu tidak sekali dua kali lagi menikahkan anak-anak yang sudah hamil duluan Ibu Bapak. Lah barisi kampiannya Bu, menikah tentu kuah kecelakaan. Kan Ibu kali pahamnya Pak, berisi kampia kali tahu ya Pak ya. Lah berisi kampiannya Bu, berzina dia, hamil dia, mendaftar nikah di KUA. Beberapa kali Bu pendaftar nikah itu berhadapan dengan saya, pengalaman, itu orang tuanya bertangisan air mata. Biasa orang kalau mendaftar nikah ya Pak, itu bahasa nangati kan Pak. Tapi sekali kok menangis. Pak Kuat atau Pak Penghulu kayaknya. Awak kini datang kamari mendaftarkan nikah anak awak. Oh iya Bu, alhamdulillah. Tapi kok Ibu menangis? Bangkak mata Ibu. Itulah Pak. Sebenarnya kami ulun ingin menikahan lai, tapi entah baaj. Payah menyabiknya lah terjadi hal tidak diinginkan. Anak ambola lah barisi bahasanya. Ini kejadian. Itu bukan satu dua sekarang. Saya benar-benar pernah menikahkan anak SMP dengan anak SMA menikah Bu. Sedang sekolah. Nah, Ibu apa tidak perlu tanya Dimas ya orangnya Bu, itu tidak perlu. Ini fakta. Laki-laki kelas 3 SMP yang pada si kelas 1 SMA mendaftar nikah karena sudah melakukan perbuatan zina. Inilah kenyataan. Karena itulah di waktu kita yang singkat ini, saya sampaikan ini, mari kita kembali Bu Bapak berbagi ilmu. Maka kita harus mengajar mendidik anak itu sesuai dengan ajaran agama. Nah, ada beberapa hak anak yang perlu tunaikan dulu Bu. Salah satu dasarnya ini ada hadis Nabi, min haqqil waladi 'alal waladi, min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya. Bahwasanya dari hak-hak anak terhadap ayahnya, berarti menjadi karena hak anak berarti
kewajiban ayah atau orang tua kepada anaknya ada 3 macam. Ikut satu hadis, Bu. Sebenarnya banyak kewajiban orang tua ke, ada 3 macam. Yang pertama, ayyuhsina ismahu iza wulida. Memberi nama yang baik ketika anak tu lahir. Itu yang pertama. Bahasa itu kecil Nabi, karena ibu dapat nama itu adalah doa yang kan wak panggil hari-hari. Berarti ketika magiah nama yang baik untuk anak awak, berarti kita ingin mendoakan kebaikan bagi anak awak dunia wal akhirat. Jadi jangan dianggap beko apalah arti sebuah nama lo beko kan? Tidak. Nama ini berarti. Bahkan Nabi pernah menukar nama sahabat masa-masa beliau karena tidak cocok. Maka diarahkanlah kepada nama-nama yang baik tadi. Tentu nama-nama yang sesuai dengan konsep-konsep agama, nama-nama penghambaan Allah. Contohnya Abdullah, Abdurrahim dan sebagainya. Ini banyak. Jadi ini gambaran. Kalau nalah hadoko ba Ustaz, biarlah ya Pak, ya. Biarlah. Nah, ibu apa lebih tahu ini karena konsep agama. Nah, kalau mungkin rasanya anak waktu karena ibu yang magi ya. Kalau rasanya ibu apa anak-anak ibu agih nama kini lai ado arati agama sadatu ibu. Ndak teranga sorry ibu boleh kalau mengantar. Ibu, anak-anak waktu lahir rancak-rancak namanya rasanya. Lah ibu tahu arti nama anak yang ibu agih tu, ya Pak? Tak boleh sembarang bagian nama, karena nama tu doa, agihlah nama yang baik, karena nanti itulah yang akan wak panggil sehari-hari nanti, yang nanti berpengaruh kepada dia dari dunia sampai akhirat. Nah, satu kajian. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba iza aqala. Mengajarkan anak tu Al-Quran ketika nyulah sudah beralih tamyir, sudah balik, maksudnya sudah berakal tamyiz atau mumayyiz, lah bisa membedakan nan elok jenang buruak. Lah mulai gadangnya lah mengerti beda elok buruak, di sini awak wajib mengajarkan anak Al-Quran. Ajar anak mengaji Bapak Ibu. Nah, kalau bisa Bapak Ibu yang langsung ajarkan anak kita, ambil alih. Kalau tidak bisa wak maja anak mengaji sarahan ke guru mengaji. Nah, kalau sarahan ke guru mengaji, perhatikan kesejahteraan guru mengaji itu Pak ya. Agih belanja guru ngaji. Ini layak nih Pak. Karena kewajiban awak mengaji anak itu, kalau mampu ajar sendiri. Kalau nak talok masukkan ke TPA, MDA, guru ngaji yang lain privat kita bayar dia Bu. Nggak boleh asal saja Kadang kan tidak seimbang rasa kini kan. Untuk pakar mengaji kau sebelah mata Bu. Kalau beko les pelajaran umum, les bahasa Inggris, matematik, bayar di muka ratusan ribuan bahkan jutaan, kita bayar lunas. Tapi ada di tempat lain, kalau biaya mengaji, anak iuran mengaji, menunggaknya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini tidak adil. Padahal, mengaji ini adalah kebutuhan anak dan kita dunia akhirat. Yakinlah ibu dan bapak, kalau anak-anak pandai mengaji, pandai sembahyang, pandai berdoanya, ikulah yang kau haruan doa anak-anak yang saleh ketika Allah meninggal sampai besok di akhirat. Coba bayangkan ibu dan bapak, meninggal ya Bu, Pak. Pertanyaannya, anak-anak wak lain tak pandai kira-kira menyelenggarakan jenazah awak? Itu kan tanya dulu Bu. Pandai tak anak aku bekok meninggal, bah mengurus penyelenggaraan jenazah, mengurus mandinya, mengkafaninya, menyolatkannya, salat jenazah awak. Bisa dia jadi imam nanti awak meninggal ibu dan bapak, dia nanti jadi imam kita jenazahnya. Itu nama soal pikiran Bu. Di mana bisa beraja imam sholat tuh? Ditambah mengaji. Kalau bisa ibu bapak langsung aja langsung.
Kalau enggak, berarti kita serahkan kepada guru ngaji. Menguburkannya nanti. Ini yang kita harapkan bahkan sampai berapa? Ketikalah meninggal, anak-anak yang nanti kita akan bisa selalu mengalir dari doa-doanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana dia mengasihiku di waktu kecil. Kalau lama meninggal ayah ibunya pandai nyoba doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah ibuku yang sudah meninggal. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sinarilah kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga bermain bagi dia ya Allah. Sampai nanti hari kiamat menghadap kepadamu ya Allah. Iku anak yang pandai berdoa ke kenapa? Di mana baraja? Ditampai mengaji. Kalau pandai bapak ajar. Kola yang kau aharu ani ibu dan bapak. Makanya inilah anak soleh. Nah, tadi dasar ayat kita bacakan di awal, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu itu, awak disuruh khawatir awak, hendaklah awak orang tua kau khawatir awak kalau besok awak meninggal, kita tinggalkan anak cucu yang lemah. Lemah baik lemah ekonominya miskin. Termasuk lemah terutama lemah dalam bidang agama. Tidak mengerti sembahyang, tidak pandai mengaji, tidak ada puasa. Itu khawatir kalau meninggal pertanyaan lain, anak awak masih bisa dia berapa. Maka juga harus kita tanyakan, kalau hari ini kita hidup ibu bapak, anak awak masih menyembah salat, masih menyembah Allahnya, tanya kini, seandainya kita meninggal hari ini, apakah anak-anak kita ini masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kau barek kerajaan Paknya Pak ya. Ini amanah Allah yang harus kita jalankan. Nah, jadi biar pendidikan agama ini penting, maka mari ibu dan bapak, ada apa kemampuan kita, kewajiban kita adalah mendidik anak, mengajarkan mengaji, ilmu agama dan seluruhnya, termasuk mengajarkan sholat. Lah, yang ketiga yang terakhir saja Bu. Nah, karena ini waktu kita tidak panjang. Sesuai di sini. Kewajiban orang yang tua yang ketiga, nanti berarti kan kalau lah kecil dia akan nanti namanya mulai gadang beko di sekolahan ajarkan agama, tentu makin gadangnya. Nah, sampai beko lah mulainya tamat kuliah. Kalau anak-anak itu nanti sudah tiba saatnya, nah, apalagi perempuan atau laki-laki, ibu bapak punya kewajiban wa yuzawwijahu iza adraka. Apa maksudnya itu? Menikahkannya. Nah, ketika dia sudah menemukan calon jodoh yang baik baginya. Nah, jadi ibu bapak kalau ada anak gadis bujang awak, lah tiba saatnya, lah dapet jodohnya. Tapi bapak jangan sembarang mencari jodoh untuk anak. Deko menyasar kan? Carikan jodoh anak yang betul-betul paham atau mengerti dengan agama. Yakinlah Bu. Nah, wagi rumus terakhir nih Bu, rumus kaji terakhir. Kalau ibu kabar minantu, mencari minantu untuk anak, atau anak-anak yang gadis-gadis kamu mencari suami, atau orang punya bujang sih kamu mencari bini, ikut dasarnya dalam hadis. Tungkaul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang perempuan karena 4 sebab. Jadi cari sampai kok. Yang pertama 5 lihat. Lihat hartanya, kekayaannya. Ibu ya, berarti boleh Pak. Mencari minantu Pak Ibu boleh jelek kayanya. Boleh Bu? 5 lihat boleh. Tapi hadis harus sampai selesai dulu Bu, Pak. Yang kedua, wali jamaliha, lihat kegagahan dan kecantikannya. Karena akan bangga Bu, kalau minantu awak gagah, kami cantik, manis minantu ibu apa? Beko ditanya orang, oh iya baru untung ibu kedapet minantu ya bana gagah. Sana ngerti awak? Boleh. Yang ketiga lihat wali hasabiha, lihat keturunannya. Siapa menjadi bisan awak? Apakah orang baik-baik atau tidak? Karena biasanya berapa? Ayah cucuran atuk itu jatuhnya
Kamu apa ibu? Ndak yalah terlalu lama nampaknya kayak tanpa limbahan. Kalau benihnya tuh rancak, biasanya anaknya tuh punya benih yang baik. Yang keempat, walidiniha, lihatlah agamanya. Lalu dikunci hadis dengan bahasa fasfar bizatiddin, utamalah menengok agamanya, taribat yadak, insyaallah engkau akan selamat. Boleh cari kayonya boleh, tapi kayaknya sementara bu. Orang kayo sedeti aja bisa jadi orang miskin. Jangan itu dulu ya. Boleh cari gagahnya silahkan, tapi jangan itu jadi utama. Lihat orang tuanya boleh, tapi jangan itu. Tapi adalah yang kekal abadi adalah agamanya. Maka hari kini berapa? Kalau kini mbak, kalau tiba orang ke rumah bu, nak minantu ya pak. Pak, awak ke lamaran apa ya jadi kan? Kira-kira pertanyaan pertama ibu apa bu? Awak tanya calon minantu yang pertama pertanyaan dulu. Bu, ya kan? Awak nak melamar anak ibu menjadi istri awak. Anak buat tanya dulu bu. Di Makarajo. Itu pertanyaan dulu. Berarti kalau bertanya di Makarajo, anaknya pikiran Pak Parwi. Anaknya akan makan ke indah. Kalau lah Karajo, enggak lah mampunya lah bisa lah selamat Parwi anaknya. Maka dari itu kita harus rubah pemikiran. Kalau ada orang jadi minat awaknya, seleksi pakar agamanya dulu. Contohnya bu ya. Mak, awak suka jana amak lah ni yang berniat untuk menikahin amak. Jawab dapat ibu dulu. Oh ya nak alhamdulillah. Tapi izin nama batanyo lai sembayang. Lai taluk boleh tu ibu. Lai pandai mengaji nak. Lai boleh amak mancili anak mengaji kini dulu gak 2 ayat. Lai taluk boleh tu ibu. Entahlah kalau kini. Payana mak aku menentu cari lainnya kan. Biarlah ndak jadi namanya pulang. Nah itu gambarnya tuh. Jadi ibu bapak inilah gambaran yang jelas kita tidak boleh gegab artinya sembarangan. Kita punya kewajiban yang harus bagaimana kepada anak-anak kita sesuai dengan aturan agama. Yang penting tadi ingat bahwasanya anak titipan Allah kok dia lahir fitrah. Nanti kitalah kalau salah nanti mendidiknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka anak ini semuanya fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yunasirani. Kalau salah berapa fitrah anak itu, awaklah nanti akan membawanya menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena itulah mari kita hati-hati Bapak. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang ada di siko, jadilah anak-anak yang baik deh. Patuh ke orang tua deh. Jangan melawan. Nah, disuruh sama awak beko, iyo ma, iyo ya, capek kerajaan deh. Beko menjawab beko, iyo na, disuruh cie, jawabnya sampai kali lo beko. Malehnya kan, lah nak boleh pada so gadang, wak enak yo. Jadi anak lain namu atena. Ya mana? Nah, alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih dan banyak maaf. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan. Kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rihan.